Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 1. Tan Yun duduk bersila di lantai 48 Aula Tao Lingqiao. Dia merasakan parit kota yang diserang di atas gunung suci Suanyuan, dan tidak ada kegembiraan dalam peningkatan wilayahnya. Tan Yun tahu bahwa arai penjaga 10.000 naga memiliki fungsi pemulihan. Oleh karena itu, kerusakan yang disebabkan oleh tentara kota yang ditinggalkan selama serangan telah dipulihkan. Dia juga mengerti bahwa pada saat ini, formasi besar kota itu bergetar hebat, dan pasti Long Xiaolin dan yang lainnya yang telah membunuhnya. Oh, Tan Yun mengerutkan kening, setelah lebih dari 6 tahun, formasi pertahanan yang hebat akan hancur, dan langit di atas kota abadi Suanyuan, saya khawatir itu telah diblokir oleh 5 kaisar yang kuat. Selama lebih dari 6 tahun dari dunia luar, dan selama lebih dari 60.000 tahun di menara, saya dipromosikan ke peringkat ketiga alam suci kaisar paling banyak. Bahkan jika saya menggunakan semua cara, saya mungkin tidak dapat mengalahkan yang kuat dari urutan kelima dari kerajaan raja. Diam-diam berpikir di sini, Tan Yunxian Zikin memasuki lantai 40, dan Suanyuan Rou, yang sedang mundur, berkata melalui transmisi suara, "Rower, musuh telah menyerang. Saya ingin tahu bahwa setelah 60.000 tahun di menara, Anda akan dipromosikan menjadi kaisar." Harapan tahap ke-11. Duduk bersila, Suanyuan Rou masih menutup matanya, dan berkata, "Jika tidak ada kecelakaan, itu mungkin. Selama saya dapat dipromosikan ke ranah kaisar ke-11, pada saat itu, tidak peduli berapa banyak saya membayar, saya akan menghancurkan 5 kaisar yang kuat. Dan kamu bisa memimpin tentara Suanyuan Xiancheng ke pertempuran yang menentukan dengan musuh." Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan cemas, "Rower, kali ini kita dalam bahaya dan semuanya terserah padamu. Kamu pergi retret, dan aku akan menemukanmu jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan." Setelah Tan Yun menarik kembali pengetahuannya yang abadi, ia melanjutkan latihan retret. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit pada hari ketika formasi pertahanan yang hebat rusak. Pada saat yang sama, dia memutuskan bahwa jika Suanyuan Rou tidak dapat dipromosikan ke ranah kaisar ke-11 ketika formasi pertahanan besar akan pecah, dia akan menemukan cara untuk bertahan hidup saat itu. Waktu berlalu cepat. Setelah 22.000 tahun di menara, janin suci Kaisar Hongmeng kedua mengembun di kolam Tan Yunling, dan dia dipromosikan ke tahap kedua dari alam suci Kaisar. Setelah 33.000 tahun lagi di menara, jiwa suci Kaisar Hongmeng ketiga mengembun di kolam Tan Yunling, memasuki tahap ketiga alam suci Kaisar. Tan Yun dengan sungguh-sungguh melepaskan kesadaran abadi, bergegas keluar dari kuil Tao Lingqiao, dan langsung pergi ke langit, mengamati formasi penjaga 10.000 naga. Dunia luar akan memiliki paling banyak 3 bulan lagi, dan formasi pertahanan yang hebat akan hancur. Hati Tan Yun bergetar. Tan Yun menarik kembali kesadarannya yang abadi, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya, dan mulai mengolah tubuh tiran guntur tingkat 14 dengan harapan peningkatan ranah Suanyuan Rou. Tan Yun duduk bersila dan masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng tergantung di tengah alisnya, tergantung di dunia luas Hongmeng. Tan Yun melihat ke bawah, dan dia ragu-ragu di benua terapung 30.000 mil dengan Tan Mansion sebagai pusatnya. Bahkan, di dalam hati Tan Yun, dia tahu bahwa selama dia mengorbankan hati Hongmeng, biarkan semua orang bersembunyi di jantung Hongmeng, dan kemudian memanipulasi hati Hongmeng untuk bersembunyi, dia bisa lolos dari pengejaran Long Xiaolin dan yang lainnya. Tapi dia tidak berani melakukannya. Karena dia merasa bahwa ketika dia terbang ke alam 9 surga Hongmeng, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dalam kegelapan, menarik hati Hongmeng ke dalam pikirannya. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, jika Anda belum mengendalikan hati Hongmeng akan terbang keluar dari dahi Anda di bawah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat itu. Tan Yun curiga bahwa pasti ada dewa yang kuat di alam dewa yang secara bersamaan melakukan teknik pengurangan besar dan teknik pemanggilan hebat, mencari jantung keagungan. Dewa yang melakukan dua kekuatan magis pasti telah merasakan perkiraan lokasi Heart of Hongmeng. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, dari teknik pemanggilan hebat dan teknik pengurangan hebat, dan induksi hati Hongmeng, saya pikir dewa ini, bahkan jika Anda tidak tahu bahwa hati Hongmeng ada di 9 Heavens Immortal Realm, itu bisa diturunkan secara kasar. Hongmeng di antara 9 abadi. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa mengorbankan jantung harmoni dari pikiranku,
Jika tidak, aku pasti akan menyimpulkan jantung harmoni di tanah yang sepi. Ketika para dewa datang, tidak masalah jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan wanitaku Guis, ikuti aku sampai mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengesampingkan pikirannya yang mengganggu, dan dalam satu pemikiran, tiba-tiba, semburan cairan surgawi Hongmeng, seperti naga Hongmeng, naik ke langit dari lautan luas cairan surgawi Hongmeng, dan berputar di sekitar. Tan Yun sangat cepat. Selama rotasi, helai cairan ilahi Hongmeng dipisahkan dan menembus ke dalam alis Tan Yun, dan kemudian mulai melunakkan seluruh kulit tubuh, daging dan darah, otot dan tulang Tan Yun. Dengan pemurnian, kulit, daging dan darah, otot dan tulang Tan Yun mulai hancur satu demi satu, dan kemudian menghilang. Kemudian, Hongmeng Senye membentuk cairan Tan Yun. Sebelum dan sesudah, Tan Yun menghabiskan 900 tahun di aula tinggi surga, akhirnya menyelesaikan kulit, daging dan darah, dan tulangnya. Itu berarti dia telah menyelesaikan pelatihan awal dari tubuh hegemoni tingkat 14, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak Tao tingkat rendah dengan tangan kosong. Sisi, Tan Yun perlahan bangkit, dan di antara tangan dan kakinya, sinar guntur dan kilat muncul di tubuhnya. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tubuh Tuan Guntur berdengung. Tiba-tiba, celah ruang yang padat muncul di kekosongan yang bergetar di aula, dan segera, tubuh Tan Yun meroket. 100 kaki, 300 kaki, 600 kaki, itu tidak berhenti sampai 800 kaki. Gelombang guntur dan kilat ungu muncul dari tubuhnya, perlahan-lahan berputar di sekitar tubuhnya yang besar seperti gunung. Pada saat ini, Tan Yun seperti dewa perang guntur ungu yang berdiri di aula. Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku bisa melakukan yang terbaik, aku bisa menghancurkannya dengan jari-jariku, pembangkit tenaga listrik tingkat 3 di alam kaisar. Tidak ada ketegangan dalam membunuh tingkat keempat dari alam kaisar, dan urutan kelima dari alam kaisar. Bahkan jika saya tidak bisa membunuhnya, saya masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan mengenakan jubah putih seperti kilat. Ketika dia hendak bertanya kepada Suanyuan Rou Transonics apakah wilayahnya telah menerobos, suara Suanyuan Rou terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun, lihat itu. Berapa lama kamu bisa terus menjaga penjaga kota? Tan Yun berkata, itu bisa bertahan 2 bulan. Apa? Hanya 2 bulan. Suara bersemangat Suanyuan Rou muncul di benak Tan Yun lagi, apa yang harus saya lakukan, dengan kecepatan saya saat ini, akan memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk memadatkan janin kaisar ke-11. Tan Yun mengerutkan kening, dan transmisi suara mendorong, Rower, jangan pikirkan apapun sekarang. Kamu harus mencapai keadaan di mana hatimu seperti air yang tenang untuk mempercepat pengumpulan janin kaisar. Kamu patuh, jangan memikirkan apapun, aku yakin kamu bisa dipromosikan sebelum formasi parit rusak. Setelah mendengar ini, Suanyuan Rou berkata dalam transmisi suara, oke, aku akan mendengarkanmu. Setelah transmisi suara, Suanyuan Rou di lantai 40 Aula Lingqiao Dao berkata dengan hati yang teguh, ada begitu banyak orang di kota abadi Suanyuan, menunggu saya untuk melindungi, saya tidak dapat meragukan diri saya sendiri, saya harus percaya bahwa saya dapat dipromosikan dalam waktu 2 bulan. Setelah menyemangati diri sendiri, Suanyuan Rou mematuhi kata-kata Tan Yun, dengan tenang, dan mencapai keadaan di mana hatinya seperti air yang tenang. Di luar waktu, 2 bulan kemudian. Di atas kota yang ditinggalkan, tawa gila Long Xiaolin terdengar, hahaha. Tan Yun, Suanyuan Rou, dan semua orang rendah hati di Suanyuan Xiancheng, dengarkan. Akan ada paling banyak 3 jam lagi sebelum formasi pertahanan yang hebat akan dipatahkan. 3 jam ini adalah kedamaian terakhirmu. Saat itu, ketika kita menerobos formasi pertahanan yang hebat, aku, Long Xiaolin, akan membiarkanmu ayam dan anjing Suanyuan Xiancheng tidak tinggal. Kata-kata Long Xiaolin membuat yang abadi dari kota abadi Suanyuan merasa sangat putus asa. Beberapa yang abadi merosot ke tanah dengan ketakutan, dan beberapa menggigil dengan abu dan wajah gemetar. Melihat kembali pada saat ini, Sima Yongzheng, Suge Xiong dan 20 jenderal lainnya, dan wakil penguasa kota Linghu Yunfei, keduanya senang dan sedih. Untungnya, selama dia menerobos perisai besar, dia bisa membunuh Tan Yun untuk membalaskan dendam kerabatnya yang sudah meninggal. Sayangnya, bahkan jika dia membunuh Tan Yun,
kerabatnya tidak akan bisa kembali dari kematian. Tapi tidak peduli apa, selama Anda bisa membunuh Tan Yun, Anda bisa dianggap memberikan penjelasan kepada kerabat yang sudah meninggal. Pada saat yang sama, puncak Gunung Suci Suanyuan. Tan Yun melangkah keluar dari aula Dao Surgawi, yang tingginya 1000 kaki, dan berhenti di puncak. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran abadi yang sebanding dengan ranah kaisar tingkat ketiga, meliputi area dengan radius 150 juta sen, mencakup ratusan juta keabadian. Yang abadi panik, dan Tan Yun memiliki pikirannya. Pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia sedang menunggu Suanyuan Rou untuk menerobos dunia ketika Suanyuan Xiancheng hidup dan mati. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setengah jam kemudian, tiba-tiba, napas yang sangat kuat melonjak dari belakang. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat Suanyuan Rou dengan rok hijau berjalan ke arahnya dengan senyum menawan. Dipromosikan. Mata Tan Yun menunjukkan harapan yang dalam. Ya, Suanyuan Rou memandang Tan Yun, dengan 7 poin kelembutan dan 3 poin rasa terima kasih di matanya yang indah. Saya tidak akan dipromosikan sama sekali tanpa pil kaisar terbaik Anda. Peri Realem Kaisar, setiap kali ditingkatkan, itu benar-benar terlalu sulit tanpa obat. Tan Yun tersenyum, oke, jangan katakan sesuatu yang sopan. Selanjutnya, mari kita rencanakan cara bertarung. Setelah mendengar ini, Suanyuan Rou berkata, dengarkan pendapatmu dulu. Bagus. Tan Yun berkata, sebelum itu, biarkan semua orang di aula keluar. Setelah itu, Tan Yun memberi suara kepada semua orang dan binatang buas di aula Lingqiao Dao untuk membiarkan mereka keluar. Hanya bernafas, Sen Subing dan yang lainnya, naga emas dan dewa singa dan binatang buas lainnya muncul di puncak. Ketika Suanyuan Rou, Suanyuan Haokong, Suanyuan Linger, Suanyuan Changfeng melihat ukuran besar kera pembantaian langit, singa naga emas, iblis, binatang liger, dan naga Tianluo dan raja beruang, keempatnya benar-benar terkejut. Segenggam, terutama melihat kekuatan binatang, saya diam-diam terkejut. Sekarang kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa, telah memasuki tahap pertama dari tahap awal binatang suci kaisar. Moer adalah tahap ke-12 dari periode kesengsaraan penyeberangan binatang suci peri. Liger, binatang suci, Xiaobai, dan Tian Luolong, raja beruang, dan 8 raja lainnya, sekarang berada di tingkat ke-9 hingga ke-12 dari bencana penyeberangan binatang suci abadi. Klasifikasi binatang peri adalah, binatang peri, binatang peri, binatang peri, binatang kaisar, binatang kaisar, binatang kaisar, dan binatang besar. Level negeri dongeng yang sesuai, negeri ajaib hukuman, negeri ajaib pemurnian, alam kaisar suci, alam kaisar, alam kaisar, alam kaisar besar. Tan Yun tahu pada saat ini bahwa warisan Raja Dewa Naga Iblis dan Dewa-Dewa Naga Emas dalam tubuh telah dibuka, dan itu dapat dengan mudah dicabik-cabik, binatang kaisar tingkat pertama dari periode yang baru lahir. Selain 2 binatang, tantangan lompatan katak yang paling kuat adalah Moer, dan 8 raja klan yang tersisa dan binatang suci liger. Kecuali binatang buas dan Suanyuan Rou, orang dengan ranah tertinggi sekarang adalah Suanyuan Haokong, yang telah memasuki tahap pertama ranah kaisar. Kedua, Sen Subing dari tahap ke-6 kaisar alam suci, Sen Suzhen dan Tuoba Yingying dari tahap ke-5 kaisar alam suci. Lalu ada Namong Yukin, Tantai Xianer, Tang Mengyao, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Gongsun Ruoxi, Sue Zian, Feng Qingcheng, Murong Sishi, Song Huixin di tahap keempat tanah suci kaisar. Di antara gadis-gadis itu, Namong Ruxue dan Tan Yun adalah alam suci kaisar tingkat ketiga. Alam terendah adalah Fang Ziqing, alam suci kaisar tingkat pertama. Selain itu, Suanyuan Changfeng sekarang adalah tahap keempat dari alam suci kaisar, Suanyuan Linger dan Chu Xiaosha adalah tahap ke-12 dari alam kaisar. Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan secara singkat menceritakan situasi yang dihadapinya sekarang, dengan ekspresi serius. Kita tidak bisa menunggu formasi defensif pecah, kita harus menyerang terlebih dahulu. Begitu perang dimulai, Ruer harus menggunakan momentum guntur untuk dengan cepat membunuh cakar naga dari tahap ke-8 dari Kaisar Realem dan daun dari tahap ke-9 dari Kaisar Realem. Kalau begitu bertarung melawan Ye Wumen dari peringkat ke-11 dari Kaisar Realem, Long Xiaolin dan Jenderal Marsekal Hu Xiao dari peringkat 12 dari Kaisar Realem. Ruer, ingat,
Tujuanmu adalah untuk mengusir dua kerajaan kaisar tingkat 12, bukan untuk bertarung sampai mati. Suanyuan Rowling berkata sedikit, baiklah, saya mengerti, lanjutkan. Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan berkata, setelah Ruer membunuh Cakar dan Daun Naga, kita tidak boleh bertindak gegabah untuk saat ini. Kita harus menunggu Ruer untuk membunuh Ye Wumen dari kerajaan kaisar tingkat ke-11, dan kemudian menahan Grand Marshal Long Xiaolin dan Hu Xiao dari kerajaan tingkat ke-12. Pada saat itu, kita akan membunuh, dengan kekuatan kita, cukup untuk langsung menghancurkan 20 jenderal lainnya dan Ling Hu Yunfei. Adapun 280 juta tentara di bawah jenderal, begitu kita melarikan diri untuk hidup kita, kita tidak bisa membunuh mereka semua. Kemudian kita bisa membunuh sebanyak yang kita bisa. Setelah itu, Tan Yun memandang Suanyuan Rou dan Tuoba Yingying dan berkata, aku sudah selesai, bagaimana menurutmu? Suanyuan Rou mengangguk dan berkata, baiklah, saya tidak punya pendapat. Sebaliknya, Tuoba Yingying menambahkan, tidak ada yang salah dengan strategi saudaraku. Sekarang, hanya satu hal, kamu harus ingat untuk menjauh dari medan perang penguasa kota dan pembangkit tenaga listrik kerajaan, agar tidak terpengaruh, dan ditangkap oleh lawan hidup-hidup untuk mengancam saudaraku. Tan Yun mengangguk puas ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, jika Ruer dan pembangkit tenaga listrik kerajaan menderita kedua kerugian, maka semuanya harus mengikuti perintahku. Aku berkata naik lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang diizinkan naik untuk menyelamatkan, karena kita adalah pembangkit tenaga listrik yang menghadapi ranah kaisar tingkat 12. Kita benar-benar terlalu lemah. Sangat mungkin bahwa penyelamatan akan gagal dan kita akan mati. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk. Suanyuan Changfeng memandang Tuoba Yingying, matanya penuh kekaguman, Bingshan masih berpikir paling banyak. Tuoba Yingying menatap Suanyuan Changfeng dengan dingin, tetapi meskipun demikian, Suanyuan Changfeng masih sangat bahagia. Pada saat ini, Shen Subing berkata kepada Tan Yun, suami, kera tua, dan lelaki besar, mereka dapat menampilkan warisan Dewa Naga Iblis dan Tuan Dewa Naga Emas. Bagaimanapun, Suanyuan Rou telah kehilangan ingatannya, sekarang dan tidak bisa melihatnya. Namun, Yingying tidak bisa lagi melakukan teknik Celestial Immortality, jika tidak, itu akan dilihat oleh orang lain. Tan Yun mengangguk dan berkata, ini masih secerdas yang kamu pikirkan. Kemudian Tan Yun memberi Tuoba Yingying pesan suara, biarkan dia bertindak secara kebetulan. Pada saat ini, Suanyuan Rou berkata, Tan Yun, apakah Anda ingin orang-orang abadi dan lebih dari 3 juta tentara abadi kota abadi Suanyuan bertarung? Lupakan saja, jika mereka pergi berperang, mereka akan segera ditelan oleh pasukan 280 juta. Biarkan mereka semua bersembunyi di tanah. Suanyuan Rou menganggukkan kepalanya, dan segera melepaskan kesadaran abadinya, yang langsung menyelimuti seluruh kota abadi Suanyuan. Tidak diragukan lagi, suara itu terdengar jelas di telinga semua orang. Mulai sekarang, semua orang harus tetap diam dan menyelam ke dalam tanah. Semakin dalam semakin baik. Selanjutnya, penguasa kota akan pergi untuk membunuh musuh dengan Laksamana Suanyuan dan Jenderal Penjaga. Jangan khawatir, penguasa kota ini tidak akan pernah membiarkan musuh menghancurkan rumah kita. Prajurit abadi dan orang abadi Suanyuan Xiancheng, setelah mematuhi perintah Suanyuan Rou, pergi ke tanah dalam diam. Di bumi yang gelap, mereka berdoa dengan tulus untuk penguasa kota, jenderal penjaga kota, dan jenderal Suanyuan untuk memimpin diri mereka sendiri melalui krisis. Di puncak Gunung Suci Suanyuan, Tan Yun melirik formasi benteng 10.000 naga yang genting, dan segera menatap Suanyuan Rou dengan khawatir, Rower, kita tidak bisa menunggu sampai formasi penjaga dilanggar untuk melawan. Kamu harus melakukannya sekarang. Mendengar itu, Suanyuan Rou menganggukkan kepalanya, dan dalam pikirannya, udara dingin berwarna merah cerah berubah menjadi satu set pelindung es langit mendalam berwarna merah cerah dari permukaan tubuhnya yang lembut seperti tanpa tulang. Kemudian, dia membalik tangan batu gioknya, dan pedang es mendalam langit berwarna merah darah keluar dari tangannya. Tan Yun tahu bahwa Profound Sky Ice Armor dan Profound Sky Ice Sword tidak memiliki peringkat. Saat ranah Suanyuan Rou meningkat, pertahanan Profound Sky Ice Armor akan menjadi semakin kuat, dan Profound Sky Ice Sword akan meningkatkan kekuatan dan kekuatannya secara tajam. Perlombaan roh adalah protos yang tidak pandai mengekspresikan rasa sakit mereka, dan Tan Yun tahu bahwa di masa lalu,
Suan Yuanrou menggunakan pelindung es yang mendalam dari ras roh untuk memadatkan pelindung es berdarah di tubuhnya hanya karena warnanya mirip dengan warna darah, bahkan jika seluruh tubuh memar, sulit untuk dilihat. Dengan cara ini, musuh tidak akan bahagia, dan orang yang dicintai tidak akan sedih. Pada saat ini, Suan Yuan Changfeng melangkah maju dan memeluk Suan Yuanrou. Kakak, kamu harus memperhatikan keselamatan. Iya, Suan Yuanrou mengangguk berat. Segera, dia menatap Suan Yuan Haokong dan Suan Yuan Linger yang tampak khawatir dan berkata, Paman dan kakak, jangan khawatirkan aku. Begitu kata-kata itu jatuh, Suan Yuanrou, mengenakan baju besi es misterius yang berdarah, berdiri di puncak dan menutup matanya yang indah. Pada saat ini, dia seperti dewa perang merah, menafsirkan apa yang heroik. Berdengung. Ketika rambut panjang Suan Yuanrou menari seperti air terjun, kekosongan bergetar, dan dia melepaskan kesadaran abadi yang sebanding dengan alam kaisar ke-12. Kesadaran abadi, seperti gelombang tak terlihat, diselimuti langit dengan kecepatan tinggi dari formasi parit. Segera, kesadaran abadi menembus susunan emas pucat dan menyelimuti 260 juta sen di luar formasi perisai besar. Void, sadari posisi 5 kaisar yang kuat. Suan Yuanrou menemukan melalui kesadaran abadi bahwa di lautan awan di atas kepalanya di luar formasi parit, ada cakar naga dari ranah kaisar ke-8. Dalam kehampaan sejuta kaki di timur Dragon Claw, ada Long Xiaolin dari ranah kaisar ke-12. Dan Ye Wumen di tingkat ke-9 dari Kaisar Realem dan Ye Wumen di tingkat ke-11 dari Kaisar Realem berada di lautan awan di utara 5 juta sen. Dan Huxiao Grand Marshal dari kerajaan Kaisar ke-12, di gerbang kota 100 juta sen jauhnya. Suan Yuanrou yang cerdas dari es dan salju, dari tata letak 5 kaisar besar, dapat melihat bahwa Long Xiaolin pasti khawatir tentang cakar naga, begitu dekat dengan cakar naga. Namun, Ye Zijian pasti takut, dan menyerangnya sendiri, jadi dia tetap bersama Ye Wumen. Ketika Suan Yuanrou diam-diam berpikir, Long Xiaolin merasakan kesadaran abadi yang kuat di langit di atas kepalanya dan di luar perisai besar. Setelah berkedip menjauh dari tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Kesehatan. Xiaoer, Suan Yuanrou ingin menyerangmu secara diam-diam, jadi cepatlah dan terbang ke arah ayahmu. Long Xiaolin berteriak keras, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah cakar naga. Membunuh. Pada saat ini, suara wanita yang sedingin es dan cantik menembus dunia, tetapi melihat sinar cahaya berwarna darah, langsung menembus barisan emas pucat yang luas, membubung ke langit, dan terbang dengan cepat menuju cakar naga. Ketika Long Xiaolin jauh dari Long Claw, dia menjerit ngeri, jangan bunuh anakku. Tetapi dia menemukan bahwa sinar merah itu, tidak lebih lambat dari kecepatannya sendiri, telah memimpin untuk menembak di belakang cakar naga, dan berubah menjadi Suan Yuanrou mengenakan baju besi es langit yang misterius. Pukul, pukul, Suan Yuanrou yang dingin, saat pergelangan tangannya berputar, mengangkat tirai pedang berdarah, dan memotong lengan cakar naga. Ayah, tolong aku. Teriakan Long Claw memohon belas kasihan berhenti tiba-tiba, tetapi pedang es mendalam langit di tangan Suan Yuanrou telah ditusuk dari belakang kepalanya dan keluar dari tengah alisnya. Pompa, Suan Yuanrou mengeluarkan pedang es mendalam langit dengan tiba-tiba, dan kemudian dengan dingin melirik Long Xiaolin, dan kemudian, mayat cakar naga di jari kakinya. Mayat cakar naga terbang ke kejauhan. Setelah Suan Yuanrou Thunder membunuh cakar naga, itu berubah menjadi sinar berwarna darah dan melesat ke arah utara Ye Wumen dan di antara dedaunan. Selama penerbangan, Suan Yuanrou menggunakan teknik tembus pandang yang unik untuk ras roh dan menghilang ke langit. Anakku, Long Xiaolin memeluk tubuh Long Pin dengan tendangan voli yang putus asa, mencoba menyelamatkan putranya. Ditemukan bahwa jiwa kaisar di benak putranya dan 8 janin kaisar di kolam spiritual telah musnah. Air mata berlumpur Long Xiaolin keluar dari matanya. Dia menahan kesedihan yang menyayat hati, dan meletakkan tubuh cakar naga di cincin peri. Kemudian, kepada Jenderal Marsekal Huxiao di atas gerbang kota, transmisi suara berkata, Suan Yuanrou telah dipromosikan ke ranah kaisar ke-11. Dia membunuh putraku. Dia sekarang, di antara dedaunan, Ye Wumen telah pergi, kamu kejar aku. Grand Marshal Tiger Hao di atas gerbang kota segera berhenti menyerang formasi pertahanan. Dia melihat kembali ke 280 juta tentara dan berkata dengan suara yang dalam, kamu terus menyerang sampai kamu menghancurkannya. Setelah perintah,
Jenderal Marsekal Hu Xiao buru-buru terbang menuju Long Xiaolin yang berjarak 100 juta sen. Pada saat ini, Long Xiaolin menyelimuti langit 250 juta makhluk abadi melalui kesadaran abadi, tetapi tidak dapat melihat jejak Suan Yuanrou. Dia dengan cemas mengirim ke Ye Wumen dan Ye Wumen, yang jaraknya lebih dari 4 juta sen, Suan Yuanrou telah membunuh putraku. Dia seharusnya terbang ke arahmu sekarang. Kamu akan segera berlari ke barat. Aku akan menemuimu, kalian. Cepat. Setelah transmisi, Long Xiaolin, yang terbang ke utara, berbalik dan terbang ke barat. Mendengar ini, Ye Wumen, yang tingginya 3 kaki, mengabaikan transmisi suara dan berkata, jika dia datang, lelaki tua itu tidak akan membawanya kemana-mana, dia adalah kaisar tingkat 9, mungkinkah lawan lama itu? Bukan. Setelah transmisi suara, Ye Wumen melihat ke samping ke ruang daun setinggi 3 meter yang sama, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan takut dengan kamar putra, paman melindungimu. Mendengar ini, Long Xiaolin berkata dengan suara sibuk, jangan gegabah, Suan Yuanrou sekarang telah dipromosikan ke ranah kaisar ke-11. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Wumen, yang awalnya tidak setuju, terhuyung ketakutan. Dia menarik dedaunan di antara dedaunan, dan berkata dengan ngeri, ibuku. Zijian dan kakek paman lari ke barat. Suan Yuanrou memiliki kemampuan untuk melompat dan menantang. Kami melarikan diri terlambat, tetapi kami mati. Pada saat ini, Ye Wumen tidak sabar menunggu orang tuanya memberinya sepasang sayap tambahan, dia benar-benar panik. Pada saat ini, baik dia maupun Marsekal Agung Ye Zijian, Long Xiaolin, atau Hu Xiao tidak memikirkan bagaimana Suan Yuanrou dipromosikan dari ranah kaisar ke-9 menjadi yang ke-11 hanya dalam 14 tahun. Bahkan jika dia tinggal di senjata ajaib ruang dan waktu, dia tidak bisa menembus 2 alam kecil. Mereka tidak memikirkan pil kaisar terbaik, karena, seperti yang semua orang tahu, meskipun ada obat abadi yang tak terhitung jumlahnya di kota yang ditinggalkan, mereka tidak memiliki ramuan utama untuk menyempurnakan pil kaisar terbaik. Ye Wumen menarik di antara dedaunan, dan saat dia terbang ke langit barat dengan ketakutan dan gentar, suara dingin kutukan Suan Yuanrou terdengar di telinganya, hari ini kamu mati. Ye Wumen, akhir dari pertemuanmu hari ini akan sama dengan namamu. Tidak ada cara untuk pergi ke surga dan bumi. Kamu pikir siapa aku Suan Yuanrou? Apakah kesemek lembut yang kamu uleni sesuka hati? Ye Wumen dan Ye Wumen ketakutan. Mereka hanya mendengar suara Suan Yuanrou, tetapi tidak bisa melihatnya. Bayangan kematian memenuhi hati keduanya. Setengah jam kemudian, Ye Wumen melihat kehampaan 100.000 sen, dan terbang ke arahnya. Dia berteriak dengan cemas, Lord Dragon City, keponakanku Ye Longyun, tapi sahabatmu, kamu harus jaga kami. Long Xiaolin berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Bersamaku, Suan Yuanrou pasti tidak akan bisa melukai rambutmu. Suara Long Xiaolin tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berteriak, hati-hati, dia ada di sebelah kirimu. Begitu kata-kata itu jatuh, Suan Yuanrou, mengenakan baju besi langit es misterius, berjalan entah dari mana dari sisi kiri Ye Wumen, membawa cahaya pedang berdarah 10.000 kaki, dan menelannya di antara Ye Wumen dan dedaunan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Long Xiaolin tidak bisa menyelamatkannya. Dan Ye Wumen, dan daunnya tidak bisa lepas. Lari di antara anak-anak. Pada saat kematian, Ye Wumen mendorong terbuka di antara dedaunan. Sementara dedaunan terbang terbalik menuju Long Xiaolin, mereka berteriak, paman kakek. Ye Wumen membalik tangan kanannya, dan tiba-tiba, pedang lebar sepanjang 2 kaki muncul di tangannya. Saat dia memegang pedang yang miring ke atas, sinar pedang emas raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Emas, menebas ke arah langit. Cahaya pedang berdarah yang datang untuk menghancurkan. Ledakan. Boom. Dalam suara keras, kekosongan dalam 1 juta sen dalam radius-radius runtuh satu demi satu. Di lubang besar ruang gelap gulita, hanya cahaya pedang emas dan cahaya pedang berwarna darah yang sangat menyilaukan. Cahaya pedang berwarna darah sangat kuat sehingga menghancurkan cahaya pedang emas seperti bambu, dan langsung memotongnya ke Ye Wumen. Perisai dao emas mendalam. Ye Wumen meraung, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari mulutnya, dan sinar keemasan itu berubah menjadi perisai berbentuk payung emas dengan diameter ratusan meter di langit di atas kepalanya. Perisai dao mendalam emas ini adalah senjata dao tingkat menengah. Bang! Wow! Di bawah serangan cahaya pedang berdarah,
Perisai Jingxuan Dao tiba-tiba runtuh, dan cahaya pedang berdarah juga runtuh. Pompa, tiup, perisai Dao emas pecah berkeping-keping, membawa aliran darah, melewati dada, tangan, dan lengan Ye Wumen. Ini seperti memegang pedang oleh seseorang untuk sementara waktu, menusuk daging puluhan kali. Engah. Ye Wumen yang terluka parah menyemburkan darah dan terbang terbalik menuju Long Xiaolin yang terbang dari belakang. Mati. Suan Yuanrou melaju kencang melalui kekosongan, dan lengan kanannya tiba-tiba menjentikkan ke depan. Pedang es mendalam langit berwarna darah di tangan gioknya menembus kehampaan dan membawa percikan darah melalui alis Ye Wumen. Memanggil. Kemudian, pedang es mendalam langit menembak ke arah tenggorokan di antara dedaunan. Suan Yuanrou berani membunuh Ye Wumen, dia adalah paman dari Tuan Kota Longyun. Long Xiaolin meraung, kekuatan kaisar dengan atribut kematian melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia memegang pedang panjang hitam dari kehampaan. Zonghua berubah menjadi busur, melewati dedaunan, dan menebas pedang es mendalam langit. Bagaimana kalau membunuhnya? Jangan bilang dia paman Ye Yunlong, bahkan kakek Ye Yunlong, aku masih bisa membunuhnya. Ketika suara dingin Suan Yuanrou terdengar, dia memberi isyarat kepada Tian Xuan yang dibunuh oleh Long Xiaolin. Bing Jian dibawa ke tangan batu gioknya. Long Xiaolin, mati. Murid Safir Suan Yuanrou menunjukkan sentuhan licik sebelum melakukan tendangan voli ke arah Long Xiaolin. Bitch, penguasa kota ini takut kamu tidak akan berhasil. Long Xiaolin memegang pedang panjang hitam legam, mengangkat cahaya pedang kekuatan kaisar kematian yang rumit dari kehampaan, dan menebas ke arah Suan Yuanrou. Pada saat ini, Suan Yuanrou tiba-tiba menyerah dalam pertempuran sengit dengan Long Xiaolin. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan mencubit formula ajaib dari kekosongan dengan tangan kirinya. Dia melesat menjauh dari dedaunan dengan kecepatan tinggi, dan berkata dengan dingin, Suan Bingfeng. Tiba-tiba, napas langit dan bumi yang membeku keluar dari tubuhnya, menyapu dari kehampaan menuju dedaunan. Di mana napas itu berlalu, kehampaan berubah menjadi gelombang es yang luas. Paman Long, bantu aku. Begitu seruan minta tolong jatuh di antara dedaunan, dia dibekukan oleh gunung es setinggi 50.000 kaki. Berikan itu pada tuan kota muda ini. Daun sepanjang 3 kaki meraung dengan kekuatan kaisar bumi dan kaisar emas, meledak, menyebabkan gunung es dipenuhi dengan retakan besar dalam sekejap. Tampaknya setiap saat, daun akan keluar dari masalah. Secara alami, Suan Yuanrou tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia memegang pedang es mendalam langit dan menyapu ke arah gunung es dengan kecepatan yang sangat cepat. Suan Yuanrou, kota ini terutama membunuhmu. Long Xiaolin, yang tidak dapat menyelamatkannya, bergegas ke mahkota, kapak dao pembelah surga, bunuh aku. Itu tuannya. Dengan suara tua, seberkas cahaya hitam terbang keluar dari alis Long Xiaolin dan berubah menjadi kapak yang membelah langit dengan tubuh hitam setinggi ratusan kaki. Saat kapak dao pemecah surga bergulir, kapak itu menghancurkan Fang Void dan menebas ke arah punggung Suan Yuanrou. Satu kapak tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Long Xiaolin mengikuti dari dekat dengan pedangnya. Pada saat ini, di mata Long Xiaolin, Suan Yuanrou pasti akan menyerah berurusan dengan Ye Jian dan menghindari serangan kapak pembelah surga. Namun, dia kecewa. Dia meremehkan tekad Suan Yuanrou untuk membunuh Ye Zijian. Suan Yuanrou memiliki ekspresi tegas. Dia mengertakkan gigi dan memegang pedang untuk menghancurkan 50.000 gunung es Zhang, dan menebas leher di antara dedaunan. Pada saat ini, Heaven Splitting Dao Axe telah muncul di belakang Suan Yuanrou. Hati-hati, Rower. Tan Yun, yang melepaskan kesadaran abadi dan menonton duel, terkejut dan berkata kepada Suan Yuanrou dengan kaget, kapak hitam adalah senjata Tao tingkat tinggi, Anda tidak bisa menolak. Tan Yun, dia harus mati, jika tidak, bersamanya nanti, kamu tidak akan berani meninggalkan kota abadi Suan Yuan. Selama transmisi suara Suan Yuanrou, sebuah pedang menebas kepala di antara dedaunan. Rower, teriakan mendebarkan hati Suan Yuan Haokong, kapak dao pemecah surga berukuran 100 meter menebas punggung Suan Yuanrou. Ledakan, engah. Dalam suara keras yang renyah, baju besi es Suan Yuanrou ditutupi dengan retakan tebal, wajahnya langsung pucat dengan darah menyembur dari mulutnya, dan dia dipotong menjadi ratusan sen dengan kapak. Rower, bagaimana kamu terluka? Tan Yun berkata dengan mata merah. Aku baik-baik saja. Ketika suara Suan Yuan yang lemah dan tegas memasuki telinga Tan Yun,
dia berhenti di kehampaan. Pada saat ini, kecuali wajahnya yang pucat, Suan Yuanrou tidak terluka, tetapi Tan Yun tahu bahwa pukulan kapak akan melukai Suan Yuanrou dengan parah. Tetapi Profound Sky Ice Armor di tubuhnya menutupi luka itu, menyebabkan aku bisa melihatnya sendiri. Benar saja, seperti yang diharapkan Tan Yun, dia menemukan melalui kesadaran abadi bahwa pada saat ini, di pergelangan tangan Suan Yuanrou, gumpalan darah mengalir di pergelangan tangan yang cerah dan tersebar ke dalam kehampaan. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa kulit di punggung Suan Yuanrou benar-benar retak, dan tulang rusuk kanannya retak. Bitch! Kamu berani menghancurkan tubuh fisikku, Tuan Kota Muda ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, dalam kehampaan, jiwa kaisar yang berkabut di antara dedaunan, dan 9 janin kaisar yang berkabut melayang keluar dari mayat, berteriak pada Suan Yuanrou. Suan Yuanrou tidak berbicara saat ini, karena darah di mulutnya akan menyembur begitu dia berbicara. Dia tidak ingin membuat Tan Yun dan pamannya khawatir. Yang sedang menonton pertandingan. Meskipun dia tidak berbicara, matanya yang tidak mengandung emosi seolah berkata, hari ini aku ingin membiarkan jiwamu terbang. Wow, Suan Yuanrou menelan darah di mulutnya dan menelannya ke perutnya, mengubahnya menjadi bayangan, dengan cepat melakukan perjalanan melalui kehampaan, membunuh jiwa kaisar dan 8 janin kaisar di antara dedaunan. Suan Yuanrou, kamu sudah terluka parah, hari ini kamu mati. Setelah Long Xiaolin meraung, dia memanipulasi kapak dao yang membelah surga dan menyerang Suan Yuanrou lagi. Long Xiaolin, cukup bagi penguasa kota untuk terluka oleh kapakmu yang patah sekali. Apakah kamu ingin itu melukai penguasa kota untuk kedua kalinya? Selama penerbangan, Suan Yuanrou memiliki nada mendominasi, dan dengan lambaian pedangnya, cahaya pedang segera menebas kapak Heaven Splitting Dao. Paman Long, selamatkan aku. Jiwa kaisar dan janin kaisar di antara dedaunan tampak putus asa pada Suan Yuanrou yang terbang ke arahnya, berteriak dengan suara serak. Namun, mata berlumpur Long Xiaolin penuh dengan ketidakberdayaan. Dia sudah terlambat untuk menyelamatkan. Pada saat ini, dia tidak tahu mengapa Suan Yuanrou tidak akan ragu untuk menderita luka berat dan membunuh Ye Zijian. Menurutnya, Ye Zijian sama sekali tidak mengancamnya. Ketika dia bingung, Suan Yuanrou sudah mengayunkan pedang, menghancurkan jiwa kaisar dan 8 janin kaisar di antara dedaunan. Sial, Long Xiaolin meraung dalam hatinya, apa yang bisa saya lakukan? Ye Wumen dan Ye Jian sudah mati sekarang, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Ye Longyun? Mengaum, Long Xiaolin mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan berkata dengan suara serak, Suan Yuanrou, kamu membunuh putraku, dan kamu membunuh kerabat terdekat Tuan Kota Ye. Tuan kota ini harus menghancurkanmu berkeping-keping. Suan Yuanrou menutup telinga padanya, dan dengan lambaian pedangnya yang tiba-tiba, dia membunuh ke arah Long Xiaolin. Sambil bernafas, keduanya bertarung sengit dari langit yang luas. Suan Yuanrou dan Long Xiaolin bergerak sangat cepat dalam duel, dan orang-orang seperti Tan Yun, Suan Yuan Haokong, Shen Subing, dan lainnya yang menyaksikan melalui pengetahuan peri tidak dapat menangkap pergerakan kedua pembangkit tenaga listrik sama sekali. Tan Yun dan yang lainnya hanya bisa melihat itu, dengan suara emas dan besi yang berpotongan, percikan api berhamburan kemana-mana, cahaya pedang berdarah Suan Yuanrou, dan cahaya pedang dan kapak hitam Long Xiaolin bertabrakan di langit. Dalam 3 jam berikutnya, mereka berdua mengalahkan langit dengan samar, dan langit dalam radius jutaan sen dihancurkan oleh mereka berulang kali dan kemudian disembuhkan, dan kemudian dihancurkan lagi setelah disembuhkan. Tan Yun dan yang lainnya tidak tahu bagaimana perasaan Long Xiaolin saat ini. Long Xiaolin, yang bertarung melawan Suan Yuanrou, semakin ketakutan oleh Perang Vietnam, dan gelombang mengerikan muncul di hatinya. Dia berpikir bahwa akan mudah baginya untuk berurusan dengan Suan Yuanrou yang terluka, tetapi 3 jam ini telah berlalu, dan dia merasa bahwa kekuatan Suan Yuanrou secara bertahap pulih, dan dia secara bertahap jatuh dari atas angin. Bagaimana dia tidak takut? Marshal Huxiao, berapa lama kamu harus datang? Long Xiaolin berteriak keras saat melawan Suan Yuanrou dengan sengit. Paling lama setengah jam, aku akan ke sana, kamu harus menahannya. Tidak lama kemudian, suara Marshal Huxiao datang dari langit yang kosong. Setelah setengah jam, Grand Marshal Huxiao memegang sepasang pisau, menukik turun dari lautan awan yang luas, membawa 2 gedung pencakar langit dari cahaya pedang, dan menebas ke arah Suan Yuanrou. Setelah Suan Yuanrou menghindar dengan tergesa-gesa, dalam kondisi terluka, dengan
Satu musuh dan dua, di lautan awan yang luas, dia memulai pertarungan dengan keduanya. Setelah beberapa saat, Suan Yuanrou menghindari pedang yang ditusuk Long Xiaolin ke dada, dan Jenderal Huxiao melakukan tendangan voli, mengayunkan tangan kirinya untuk melipat leher Suan Yuanrou. Suan Yuanrou mengangkat kepalanya, bersandar ke belakang, membungkukkan punggungnya seperti busur, dan lolos dari pukulan fatal, tetapi helai rambut hitam yang dia angkat terputus. Pergi ke neraka. Grand Marshal Huxiao membalik pisau di tangan kanannya, dan menikam perut Suan Yuanrou secara vertikal. Bang! Wow! Di tengah suara menusuk besi yang tajam, Sky Profound Ice Armor Suan Yuanrou yang semula retak tiba-tiba hancur dan tumpah ke kehampaan. Engah! Meskipun perut bagian bawah Suan Yuanrou tidak ditusuk oleh pisau di bawah tubuh pelindung Profound Sky Ice Armor, dampaknya menyebabkan perutnya sakit, dan seteguk darah keluar. Pelacur kecil, mati. Pada saat ini, Long Xiaolin memegang pedang dan menebas di pinggang Suan Yuanrou, mencoba memotong Suan Yuanrou di pinggang. Pompa! Suan Yuanrou dipotong menjadi luka pedang yang dalam di pinggangnya saat dia jatuh di udara. Ketika tubuhnya berhenti berputar dan berdiri di udara, Suan Yuanlinger, yang menyaksikan pertempuran melalui kesadaran abadi, melihat penampilan Suan Yuanrou, dan langsung menangis. Mata Suan Yuan Haokong dan Suan Yuan Changfeng juga penuh air mata. Shen Subing dan yang lainnya, mata mereka menunjukkan kekhawatiran dari lubuk hati mereka. Dan Tan Yun, rasakan sakit hati saat ini. Namun, semua orang menemukan melalui kesadaran abadi bahwa Suan Yuanrou, yang berdiri di udara dengan pedang, hancur saat armor Profound Sky hancur, memperlihatkan rok birunya. Tapi sekarang rok hijaunya telah ternoda merah darah, dan seluruh kemeja belakangnya telah hancur, memperlihatkan kulitnya yang terluka. Punggungnya menjadi berlumuran darah, dan sulit untuk melihat lurus. Nyeri, cedera permukaan tubuh, dan cedera internal mematikan rasa sakit Suan Yuanrou. Embusan angin mengacak-acak rambutnya yang panjang dan menghalangi matanya yang indah, tetapi tidak bisa menyembunyikan ketegasan dan semangat juang di matanya. Suan Yuanrou, meskipun kamu adalah musuhku, tetapi aku harus mengatakan bahwa kekuatanmu benar-benar membuat penguasa kota ini merasa tidak enak. Long Xiaolin menyeringai dan berkata, jika kamu tidak terluka, jika tidak, Marsekal Huxiao dan aku mungkin belum tentu lawanmu. Tapi sayang sekali, kamu terluka. Maka kamu hanya memiliki jalan buntu. Marsekal Huxiao, bunuh. Setelah menyapa, Long Xiaolin sekali lagi membunuh Suan Yuanrou. Marsekal Huxiao mengikuti. Tepat ketika Tan Yun hendak bertanya pada Suan Yuanrou apakah dia bisa bertahan, suara surgawi Suan Yuanrou terdengar dari benak Tan Yun, jangan khawatir tentang aku bisa bertahan. Tan Yun, bawa seseorang dengan cepat, pergi ke gerbang kota dan bunuh musuh melalui formasi teleportasi yang mengarah ke gerbang kota dari Gunung Suci Suan Yuan. Kamu harus membunuh 11 jenderal yang mengkhianati Suan Yuan Xiancheng. Setelah mendengar ini, Tan Yun memberi Suan Yuanrou transmisi suara, menyuruhnya untuk berhati-hati, dan kemudian bersama dengan Suan Yuan Haokong, Shen Subing dan yang lainnya, dan semua binatang buas, melalui formasi teleportasi di puncak, mereka tiba di gerbang-gerbang kota dalam sekejap. Dalam pikiran Tan Yun, pedang pembunuh ilahi Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Dia melihat kembali ke kerumunan, matanya mengungkapkan niat membunuh. Nanti, aku akan tiba-tiba membuka formasi pertahanan. Kemudian, dengarkan perintahku, pertama bunuh wakil penguasa kota dari kota yang ditinggalkan, dan 20 jenderal. Pada saat yang sama, di luar gerbang kota, Ling Hu Yunfei, Sima Yongzheng, Su Gexiong dan 20 jenderal lainnya, memimpin 280 juta tentara abadi, dan terus menyerang formasi pertahanan. City Lord's Mansion adalah 100 juta sen lurus garis dari gerbang kota, dan Suan Yuanrou berada di udara tinggi di atas mansion tuan kota di luar parit, membunuh dedaunan, penjepit naga, dan Ye Wumen. Jadi diagonal ini jauh lebih dari 100 juta sen, membuat semua orang di luar gerbang bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Apa masalahnya? Karena yang terkuat di antara mereka, Ling Hu Yunfei di tingkat ke-12 dari Kaisar Alam Suci, kesadaran abadi tidak dapat meluas sejauh itu. Mereka hanya mematuhi perintah dan terus menyerang formasi pertahanan yang hebat. Di dalam hati mereka, ada 5 kaisar kuat yang duduk di wilayah udara kota abadi Suan Yuan, menunggu untuk menerobos formasi pertahanan, mereka akan aman, dan tidak perlu khawatir dibunuh oleh Tan Yun dan yang lainnya. Ling Hu Yunfei menatap tajam pada formasi parit yang runtuh,
dan suara tua itu berisi kemarahan yang tak ada habisnya. Jenderal penjaga kota abadi Suanyuan Tan Yun membantai istana tuan kota, membunuh kerabatku, dan juga membunuh kerabatmu. Dia dan istrinya, serta Suanyuan Rou, penguasa Suanyuan Xiancheng, membasuh kota yang ditinggalkan. Ini memalukan kami. Semua wakil penguasa kota akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah formasi pertahanan rusak, wakil penguasa kota akan menuntunmu untuk membasuh Suanyuan Xiancheng dengan gigi ganti gigi. Kami ingin menggunakan kehidupan semua orang di Suanyuan Xiancheng untuk memberi penghormatan kepada kerabat kami yang telah meninggal. Kata-kata Ling Hu Yunfei benar-benar membangkitkan kota terbengkalai, kebencian 200 juta tentara abadi terhadap kota abadi Suanyuan, mereka meraung dan berteriak, dan tidak berusaha untuk menyerang formasi pertahanan yang hebat. Pada saat ini, suara pria Tan Yun yang penuh dengan niat membunuh keluar dari formasi pertahanan. Ling Hu Yunfei, kamu pantas mati. Semua orang di kota terlantarmu pantas mati. Di tanah sepi ini, ada dua jenis orang, satu adalah makhluk abadi yang unggul, dan yang lainnya adalah makhluk abadi yang lebih rendah. Keabadian kelas atas memperlakukan makhluk abadi kelas bawah sebagai mangsa, dan membantai kami dengan kejam dan tidak manusiawi, tetapi kamu tidak manusiawi, bukan sebagai binatang buas. Tiba-tiba, ketika barisan emas pucat di atas gerbang kota seperti riak air, itu berubah menjadi gerbang raksasa yang menuju ke kota. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih melesat keluar dari gerbang raksasa terlebih dahulu dan terbang menuju Ling Hu Yunfei. Ling Hu Yunfei belum bereaksi, hanya bayangan putih melintas di depannya, dan rasa sakit yang tajam datang dari lehernya, yang membuatnya tidak bisa bernapas. Namun, Tan Yun muncul di depannya, tangan kanannya memutar cakarnya, dan dengan erat mencubit leher Ling Hu Yunfei. Desir-desir. Detik berikutnya, Suanyuan Haokong, Shen Subing dan yang lainnya, dan 12 binatang termasuk kera iblis pembunuh surga, melepaskan tembakan dari formasi pertahanan yang hebat. 20 jenderal, termasuk Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong, benar-benar ketakutan ketika mereka tidak dapat melihat wilayah Suanyuan Haokong. Tepat ketika mereka sedikit bingung, bang bang bang, suara mencongkel yang cepat dan tumpul terdengar di telinga mereka. Mereka mengikuti gengsi, tetapi melihat bahwa Tan Yun mencubit leher Ling Hu Yunfei dengan tangan kanannya, dan telapak tangan kirinya terus mengenai wajah Ling Hu Yunfei. Dengan percikan darah, Ling Hu Yunfei benar-benar berbeda. Binatang tua, pergi ke neraka. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, tangan kanannya, klik. Dia memutar leher Ling Hu Yunfei. Tidak, ledakan. Jeritan Ling Hu Yunfei berhenti tiba-tiba, dan seluruh kepalanya diledakkan oleh tinju kiri Tan Yun. Berdebar, mayat tanpa kepala itu terbang terbalik ratusan kaki dan jatuh di depan Sima Yongzheng. Tubuh tua Sima Yongzheng bergetar dan berteriak, wakil penguasa kota adalah alam suci kaisar ke-12 dan dia bukan lawan Tan Yun. Semua orang cepat mundur. Pada saat ini, raungan seperti guntur datang ke telinga semua jenderal dan semua prajurit peri dari langit yang jauh, saya adalah penguasa kota Long Xiaolin, dan saya dan Jenderal Huxiao sekarang bekerja sama untuk membunuh Suanyuan Rou, bisakah jangan keluar? Semua orang mematuhi perintah, menyebar dan melarikan diri. 20 jenderal dan 280 juta tentara abadi naik ke langit dengan ngeri, seperti belalang yang membanjiri langit, panik ke segala arah, terbang di udara untuk melarikan diri. 20 jenderal termasuk Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong, ketika mereka pertama kali naik ke langit, Tan Yun mengeluarkan raungan keras, seperti guntur dan ledakan, bunuh. Mengikuti perintah Tan Yun, Suanyuan Haokong memancarkan aura alam kaisar tingkat pertama ke seluruh tubuhnya, membubung ke langit dengan kecepatan tinggi, darah tiba-tiba muncul, dan pedang menerbangkan lengan kanan Zhuge Xiong. Saudara Haokong, demi kesengsaraan kita bersama, mohon maafkan. Zhuge Xiong panik dan memohon belas kasihan sambil berlari menyelamatkan nyawanya. Kamu binatang pengkhianat. Di Lost Canyon saat itu, kamu dan Sima Yongzheng bekerja sama untuk pengkhianatan dan ingin membunuhku. Setiap kali aku memikirkannya, aku ingin membunuhmu. Suanyuan Haokong bergegas ke mahkota dan berhenti berbicara omong kosong dengan Zhuge Xiong. Dengan kilatan di udara, dia menyusul Zhuge Xiong, memenggal kepalanya dengan pedang, dan tubuhnya terbelah dua, membunuhnya di tempat. Ketika Suanyuan Haokong mengejar Sima Yongzheng, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar di telinganya, Sima Yong memberikannya kepadaku. Oke, Suanyuan Haokong menjawab, lalu mengejar jenderal lainnya. Pada saat ini,
7 istri Suanyuan Haokong, Sen Suzhen, Tuo Baiyingning, Sue Zian, Nangong Ruksue, Murong Sishi, Fang Ziqing, Feng Qingcheng, Song Huixin, dan Tan Yun menyusul seorang jenderal. 16 jenderal ini, berhadapan dengan 16 orang, lemah dan menyedihkan, hampir tanpa kekuatan untuk melawan, mereka terbunuh. Mayat itu disemprot dengan darah dan jatuh di dataran di luar kota abadi Suanyuan. Kemudian, Suanyuan Haokong, Sen Subing dan 16 orang lainnya, seperti serigala, memasuki kawanan dan membantai tentara abadi yang melarikan diri di langit. Di kehampaan di utara gerbang kota, Tan Yun menggunakan langkah luar biasa, berkedip satu demi satu dari kehampaan, dan meledakkan kepala kedua jenderal itu. Mayat tanpa kepala, disemprot dengan darah, jatuh ke dalam kehampaan. Segera, Tan Yun tampak bercanda, mengejar Sima Yongzheng di langit. Hanya dalam beberapa napas, Tan Yun menyusul Sima Yongzheng dan menamparkan punggungnya dengan telapak tangan. Bang! Klik! Segera, tulang belakang Sima Yongzheng runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan ditanam ke dalam kekosongan. Dengan dingin di wajahnya, Tan Yun menukik ke bawah dan menginjak dada Sima Yongzheng. Retakan! Tulang rusuk Sima Yongzheng pecah satu demi satu, menjerit lemah, dan berkedut setelah jatuh dengan keras ke tanah. Tan Yun Fei mendarat di depan Sima Yong, menginjak wajahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hal-hal lama, ketika Anda mengirim putri Anda untuk membunuh saya saat itu, Anda pasti tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu. Pipi kiri Sima Yongzheng menempel di tanah. Sambil menyemprotkan darah, dia meraung dengan kejam dan lemah, Tan Yun, kamu. Binatang buas, kamu binatang buas yang membunuh putriku. Saya menyesal bahwa ketika saya mengirim putri saya untuk membunuh Anda, saya seharusnya membunuh Anda secara pribadi. Tan Yun, Sima Yongzheng mengutukmu untuk tidak mati. Mendengar ini, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan suara yang dalam, hal tua, kamu mengutukku. Hahaha, Lao Su telah dikutuk selamanya dan masih hidup. Aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan putrimu. Seperti yang dia katakan, Tan Yun menginjak kaki kanan kepala Sima Yongzheng, perlahan mengerahkan kekuatan, di tengah ratapan teriakan Sima Yongzheng, kepalanya perlahan berubah bentuk, dan akhirnya pecah. Setelah Tan Yun membunuh Sima Yongzheng, dia dengan bersemangat melepaskan kesadaran abadi yang sebanding dengan alam kaisar tingkat ketiga, menutupi langit lebih dari 100 juta abadi, menyaksikan pertempuran sengit antara naga lunak Suanyuan Xiaolin dan Grand Marshal Huxiao. Saat dia melihat, Tan Yun mengepalkan tinjunya, wajahnya menonjol dengan urat biru, dan jantungnya terpelintir. Karena dia melihat bahwa Suanyuan Rou sekarang memiliki puluhan luka tulang di lengan dan kakinya. Luka-lukanya jauh lebih berat daripada Grand Marshal Long Xiaolin dan Hu Xiao. Suanyuan Rou, yang sedang bertarung dengan dua tembakan di udara, menyadari tatapan Tan Yun. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk melepaskan kesadaran abadi, tetapi setelah menghindari pedang mematikan, bibir Zhu membanting diam-diam, dan kemudian dia dan Long Xiao Marshal Lin dan Hu Xiao bertarung dengan sengit. Meskipun Tan Yun tidak bisa mendengar suara Suanyuan Rou, dia bisa tahu dari mulutnya bahwa dia berkata pada dirinya sendiri, jika saya tidak dapat diprediksi, Anda harus berada di sudut hati Anda dan memberi saya tempat. Tan Yun mengirim ke Suanyuan Rou, kamu harus selamat. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia tidak berani mengirimkan suara ke Suanyuan Rou lagi, karena yang kuat sedang bertarung, dan bahkan jika mereka terganggu, mereka mungkin akan dibunuh oleh lawan. Pada saat ini, mereka semua menunjukkan kekuatan gaib mereka, bertarung melawan Long Xiaolin Suanyuan Rou dan Jenderal Huxiao Marsekal, dan tidak berani terganggu untuk melepaskan kesadaran abadi dan memeriksa korban mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Dalam hati mereka, selama Suanyuan Rou dihancurkan, tidak akan ada orang kuat di kota abadi Suanyuan. Selain itu, membunuh Suanyuan Rou memiliki makna yang lebih dalam. Karena Suanyuan Rou bukan hanya penguasa kota abadi Suanyuan, tetapi juga pemimpin abadi rendahan yang tak terhitung jumlahnya di tanah kosong yang luas. Di tanah terlantar hari ini, tidak ada keraguan bahwa sebagai penguasa kota-kota abadi Suanyuan, dia adalah dukungan spiritual dari keabadian rendah yang tak terhitung jumlahnya, dan keabadian rendah yang tak terhitung jumlahnya semua berharap bahwa dia dapat mengalahkan keabadian superior dan membiarkan tanah terlantar. Memulihkan perdamaian. Bisa dibayangkan bahwa begitu dia mati,
Tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan psikologis paling kuat bagi makhluk abadi yang lebih rendah di berbagai tempat di tanah terbengkalai. Tan Yun khawatir tentang Xuan Yuanrou, dia melayang ke langit, dan dalam pikiran, Jin Ni, Musin, King Ying dan 11 pedang surgawi Hongmeng lainnya meledak di benaknya, bersila di atas kepalanya. Membunuh. Tan Yun menawarkan pedang Excalibur Hongmeng lagi, memegangnya di tangannya, dan memulai pembunuhan berdarah terhadap musuh. Pada saat yang sama, di sisi lain langit, ukuran kera iblis pembunuh surga meroket menjadi raksasa setinggi 2000 kaki. Dia memegang tongkat raksasa hitam setinggi 2000 kaki, dan setiap kali dia mengayunkannya, ratusan tentara peri dihancurkan sampai mati. Kutukan pembunuh jiwa naga iblis. Kera iblis pembunuh surga mengeluarkan salah satu dari 3 warisan utama dewa-dewa naga iblis, kutukan pemadam jiwa naga iblis. Itu membuka mulutnya di baskom darah dan mengeluarkan suara naga iblis ketika menghadapi tentara peri yang melarikan diri di kehampaan di depan. Tiba-tiba, suara hitam naga ajaib menyembur dari mulut, berubah menjadi putaran bola cahaya suara ajaib dengan diameter 1 juta kaki di bawah sinar matahari hitam dan panas di kekosongan di depannya. Saat bola cahaya suara ajaib terbentuk, kekosongan dalam radius 100.000 sen bergetar. Yang mengejutkan adalah bahwa itu terlihat samar-samar, dan ada hantu besar yang menggeliat di dalamnya. Jika Anda dapat melihat melalui layar bola, Anda akan ngeri menemukan bahwa hantu jelajah di dalam bola adalah naga hitam bercakar 12 dengan panjang 100.000 kaki. Kera iblis pembunuh surga yang memegang tongkat raksasa hitam merasakan naga iblis bercakar 12. Matanya merah, dan air mata besar jatuh di wajahnya. Tuan, aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Betul sekali. Hantu naga iblis bercakar 12 adalah proyeksi ilusi dari dewa naga iblis tereduksi. Melihat proyeksi Demon Dragon God Lord, Demon Slayer sangat sedih, dan adegan magang di Meteorite Canyon muncul di benak. Ia tahu bahwa tanpa seorang tuan, dia akan tetap menjadi kera monster yang keras kepala. Itu adalah master yang membuatnya. Tuan, murid akan mengingat kata-katamu dan melindungi tuannya, dan membantumu memenuhi keinginan tuannya untuk menaklukkan surga. Menguasai. Kera iblis pembunuh langit mengangkat kepalanya dan berteriak, air mata mengalir di wajahnya. Segera, ia meraung, setiap orang yang menjadi musuh tuanku harus mati. Begitu kata-kata itu jatuh, bola suara ajaib sejuta meter itu pecah berkeping-keping. Tiba-tiba, hantu master dewa naga ajaib berubah menjadi untaian sinar cahaya hitam halus, dan melesat dengan kecepatan tentara peri yang melarikan diri ke segala arah. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit dibedakan dengan mata telanjang. Sinar cahaya hitam ini adalah kutukan pemadam jiwa naga ajaib, dengan 2 fungsi utama. 2 fungsi utama adalah pencapaian Raja Dewa Naga Iblis tahun itu. Itu adalah kekuatan yang kuat di dunia dan membuat dunia gemetar dengan prestise. Dengan 2 fungsi utama, ranah terus meningkat dengan pembunuhan iblis, dan kekuatannya akan terus meningkat tajam. Salah satunya adalah untuk memusnahkan jiwa abadi, jiwa kaisar, dan jiwa kaisar abadi di alam yang berbeda, dan bahkan setelah kera pembunuh surga menjadi kuat, ia juga dapat memusnahkan jiwa kaisar, dan jiwa kaisar. Yang kedua adalah untuk menghancurkan janin abadi, janin kekaisaran, janin kaisar, bahkan janin kaisar dan janin kaisar abadi dari alam yang berbeda. Pada saat ini, kutukan pembunuh jiwa naga ajaib yang melesat melintasi langit menutupi kekosongan dalam radius 1 juta Celcius, dan tentara abadi, kepala abadi berabad-abad, ribuan kepala abadi, jenderal utama, letnan, dan wil abadi, total lebih dari 600.000 tengkorak abadi. Apa? Tidak. Meluangkan. Petik 2. Lebih dari 600.000 makhluk abadi mati kehabisan darah dalam rasa sakit yang tragis. Buk. Mayat mereka utuh, seperti meteorit, jatuh ke dalam kehampaan, menabrak tanah yang sepi. Kemudian, kera iblis pembunuh surga berubah menjadi sinar hitam besar, dan sekali lagi membunuh musuh lain yang melarikan diri. Pada saat yang sama, tubuh naga emas dan dewa singa seluas 2000 kaki persegi bergegas ke kehampaan. Saat berlari, keempat kukunya menabrak kehampaan, dan tubuhnya menghancurkan langit. Musuh yang terkenal hancur oleh nafasnya, berubah menjadi awan kabut darah, dan mati karena tulang. Pada saat ini, ia menampilkan salah satu dari 3 warisan utama, 9 naga patah langit. Segera, saat sedang berlari, di dalam tubuhnya yang besar,
ia melepaskan napas naga yang besar dan tak terlihat. Napas naga besar yang cepat itu berubah menjadi 9 hantu naga emas sepanjang 1 juta kaki. Karena ranah naga emas dan singa terlalu rendah, hantu naga emas sangat kabur, dan tidak ada sedikit cakar. Jika di masa depan, ketika naga emas dan alam singa mencapai ketinggian tertentu, tidak hanya 9 hantu naga emas yang akan menjadi penampilan tuannya, naga emas, tetapi juga naga emas substantif 12 cakar. Pada saat yang sama, penampilan naga emas cakar 12 juga dapat diubah menjadi penampilan singa emas. Pada saat ini, naga emas dan singa berlari liar dari kehampaan, dan 9 juta meter hantu naga emas berputar-putar di sekitarnya dengan kecepatan ekstrim. Setelah naga emas dan singa bergegas ke langit, setelah pasukan musuh yang melarikan diri, apakah itu yang abadi dari negeri dongeng, pemurnian negeri dongeng, kaisar, dan yang abadi, mereka tidak bisa mengelak tepat waktu. Siapapun yang tersentuh oleh 9 bayangan naga emas akan hancur berkeping-keping. Di langit, itu berubah menjadi bunga kematian yang mekar, semuanya mati, tidak ada kehidupan. Juga, wow, pola, darah tumpah ke seluruh langit, dan potongan-potongan mayat jatuh ke tanah dengan darah. Bau darah yang menyengat memenuhi udara, dan Fang dicuci dengan darah. Di sisi lain langit, ada teriakan aneh, seperti guntur yang teredam, kuek, palu untuk memperbaiki alam semesta. 2 palu menghancurkan langit, makan paluku. Aku memukulmu sampai mati. Mengikuti prestise, tetapi melihat Raja Beruang Naga Tianluo setinggi 2000 meter, saat terbang di langit, sambil menari 2 palu raksasa gelap di tangannya, tiba-tiba, di langit yang luas di semua sisi, ada bayangan palu pencakar langit, dimanapun. Bayangan palu itu, kemanapun mereka pergi, musuh yang terkenal dibunuh oleh palu hidup sambil berteriak. Latihan ini diberikan oleh Tan Yun. Nama latihannya adalah Meteor Hammer Gong. Namun, Raja Beruang Naga Tianluo merasa bahwa nama latihannya tidak cukup mendominasi, jadi dia mengubahnya menjadi Tianluo Bear Hammer Magic. Wow, saudara Long Qiong sangat perkasa. Dengan suara wanita yang indah dan dikagumi, seberkas cahaya putih salju yang besar meledak dari langit yang jauh, dan berubah menjadi tubuh putih di depan Raja Beruang Naga Tianluo. Liger, binatang suci Xiaobai. Pada saat ini, Xiaobai memandang Tianluo Long Xiongwang, sepasang murid raksasa bersinar dengan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tianluo Long Xiongwang memandang Xiaobai, dan dia tersipu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa malu-malu, berpose yang menurutnya tampan dan menawan, dan menyeringai, "Jangan menyembah kakak, kakak hanyalah legenda." Tatapan menyakitkan Tianluo Long Xiongwang, Raja Kelabang yang haus darah yang melintas, merasakan hawa dingin di perutnya, dan dia muntah, mual. Tanpa menunggu Raja Tianluo Long Xiong berbicara, Xiaobai mengucapkan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, "Kelabang mati, Kelabang bau, jangan memfitnah saudara Long Qiong saya, Anda menjijikkan ketika Anda melihatnya, cepat dan berjalan, jauh." Raja Kelabang yang haus darah sedang berenang, dengan tubuh sepanjang 4000 kaki. Setelah menari di sekitar Xiaobai, murid raksasa yang lumpuh itu berbalik dan berkata, "Tidak ada obatnya." Segera, Raja Kelabang yang haus darah mengejar musuh yang jauh. "Kelabang bau, ketika musuh dihancurkan, aku mengajarimu." Xiaobai berkata dengan gigi dan cakarnya. Pada saat ini, Raja Naga, Harimau, dan Buaya terbang di udara dan berkata sambil tersenyum. "Adik perempuan kulit putih, betapa jeleknya Raja Naga dan Beruang. Sembahlah aku." Ketika Xiaobai ingin mengatakan sesuatu, naga sihir hitam sepanjang 8000 kaki turun dari langit dan berubah menjadi seorang gadis dengan gaun hitam dan bulan yang tak tahu malu. Gadis berbaju hitam itu secara alami adalah iblis. Moer menatap ketiga binatang itu dengan dingin, "Apakah ini saatnya kamu bersenang-senang? Jangan pergi membunuh musuh." Raja Buaya Harimau Panlong, Raja Beruang Naga Tianluo, dan binatang suci Liger sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dan kemudian membunuh musuh. Ketika dia pergi, Tianluo Long Qiongwang masih bergumam, "Kami juga mengatakan bahwa kamu tidak memiliki hubungan dengan naga emas dan dewa singa, dan kamu sering berbicara tentang cinta." Tianluo Long Xiongwang, "Kamu mengatakannya lagi dan mencobanya." Moer dengan dingin berteriak, "Apakah kamu tidak berani sekarang? Anda tahu, Moer adalah penguasa 8 raja klan besar. Ketika dia marah, Raja Tianluo Long Qiong ketakutan dan gemetar dengan hati-hati. Aku salah, aku pergi untuk membunuh musuh.
Tian Luolong Xiongwang sangat takut sehingga dia terhuyung-huyung di udara dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di hamparan langit yang luas, pembunuhan terjadi di mana-mana. Sue Zian, mengenakan rok ungu, adalah peri Zixia yang lincah. Memegang pedang ilahi, pedangnya naik dan pedang itu jatuh, darah menodai udara, dan lusinan tentara peri dipenggal. Nangong Yukin, Nangong Ruksue, Shen Subing, dan Shen Suzhen, dua pasang saudara perempuan ini, masing-masing terlihat berbeda dalam membunuh. Apalagi sebagai seorang pembunuh, Shen Suzhen yang mengikuti Tan Yun memiliki tatapan paling kuat yang mengabaikan nyawa pasukan musuh. Di matanya, dia tidak bisa melihat setengah belas kasihan musuh. Yang paling tak tertahankan adalah Nangong Ruksue. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pembantaian berdarah dan berskala besar seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini pantas mati, dia masih tidak tahan. Di sisi lain langit, Fang Ziqing, yang penuh kebencian, menjadi semakin acuh tak acuh dan kejam. Karena dia lahir di alam 9 surga Hongmeng di masa lalu, dan di bawah karunia Tan Yun, dia dengan cepat tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi nomor 1 terkuat di alam 9 surga Hongmeng, dan dia dikanonisasi oleh Tan Yun sebagai 9 Hongmeng. Surga, alam abadi 9 surga memiliki sentimen yang tak terlupakan. Di hadapannya, semua musuh yang melarikan diri di depannya berubah menjadi penampilan anjing abadi. Ketika dia berpikir bahwa seekor anjing yang dibesarkannya telah mengkhianati dirinya sendiri, matanya yang indah memancarkan cahaya dingin yang haus darah, dan dia mulai membunuh. Di langit yang sangat jauh, di bawah pelatihan Tan Yun, Guan Xuankong, saudara-saudara Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao, dan keindahan menakjubkan Song Huixin, yang memiliki kekuatan mereka saat ini, juga mencoba yang terbaik. Tiba-tiba, dalam darah dan darah, satu persatu musuh dibunuh dengan kejam. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pembantaian berdarah dan keadilan dari musuh kita yang kuat dan lemah. Ini adalah pembunuhan yang adil untuk martabat dan kehidupan abadi di bawah tanah terbengkalai. Hanya semakin banyak musuh yang Anda bunuh, semakin banyak makhluk abadi yang lebih rendah di masa depan yang akan menumpahkan lebih sedikit darah dan pengorbanan. Pada saat ini, dalam angin kencang, langit berangsur-angsur menjadi suram dan dingin, dan salju tebal turun di langit. Potongan-potongan kepingan salju, diwarnai merah oleh darah yang tumpah dari langit, tampak sangat pedih. Setelah pembunuhan berlangsung selama beberapa jam, sampai malam tiba, di tanah yang tertutup salju, ada mayat beku di mana-mana. Setelah beberapa jam membunuh, Tan Yun dan yang lainnya membunuh lebih dari 130 juta musuh. Tan Yun melepaskan pengetahuan abadi dan menyelimuti kekosongan yang luas. Ketika dia menemukan bahwa langit di atas kota abadi Xuanyuan, naga lembut Xuanyuan Xiaolin, dan Jenderal Huxiao, Jenderal Marsekal Huxiao, semuanya terluka parah, dia ingin sekali menyebarkan suara ke semua orang, berhenti mengejar. Cepat kembali ke Xuanyuan Xiancheng, aku menunggumu di gerbang kota. Setelah itu, Tan Yun memimpin untuk terbang dan mendarat di luar kota abadi Xuanyuan. 3 jam kemudian, Shen Subing, yang lain, dan semua binatang terbang di samping Tan Yun. Tan Yun membuka formasi pertahanan yang hebat, memimpin semua orang ke kota, dan kemudian mencapai Gunung Suci Xuanyuan melalui formasi teleportasi. Segera, kerumunan melepaskan pengetahuan tentang keabadian dan menemukan bahwa dua kaisar kuat Xuanyuan dan lembut, kaisar tingkat 12, telah muncul di langit 30 juta abadi di sebelah barat Gunung Suci Xuanyuan. Saudari, saudari, mata Xuanyuan Changfeng dan Xuanyuan Linger kabur karena air mata. Xuanyuan Haokong adalah sama. Melalui pengetahuan abadi, semua orang menemukan bahwa wajah Xuanyuan Rou sepucat kertas saat ini, dan tubuhnya memar dan memar. Ada ratusan luka dengan daging dan tulang terbuka. Terutama ada luka mengejutkan di lehernya. Dan jejak dadanya ditusuk oleh pedang 3 kali. Apa yang membuat Tan Yun semakin tertekan adalah bahwa Xuanyuan dan Ruan telah kehilangan lengan kirinya selama pertarungan antara keduanya. Namun terlepas dari ini, mata safirnya sudah penuh dengan semangat juang yang pantang menyerah. Di sisi lain, Marsekal Besar Huxiao, sekarang baju besinya telah lama menghilang, dan dia memiliki sebanyak 60 luka pedang di tubuhnya. Telinga kanannya menghilang, lengan kirinya beristirahat, tetapi tangan kirinya telah dipotong oleh Xuanyuan Rou, dan lubang darah di perutnya berdeguk darah, dan fitur wajahnya terpelintir kesakitan. Dan Long Xiaolin, pada saat ini, dadanya runtuh,
darah terus-menerus mengalir di mulutnya, dan seluruh tubuhnya terluka. Jelas, lukanya serius. Yuner, apa yang harus aku lakukan? Suanyuan Haokong memandang Tan Yun tanpa tuan. Yuner, biarkan Ruer melarikan diri ke dalam formasi pertahanan kota. Mendengar ini, Tan Yun menyampaikan kepada Suanyuan Rou, Rower, pertahanan parit kota perlahan pulih sekarang, kamu lari dan pulih dari cederamu. Pada saat ini, suara lemah Suanyuan Rou terdengar dari benak Tan Yun, tidak ada gunanya. Saya sekarang terjerat oleh dua dari mereka. Begitu saya mengendur dan lari untuk hidup saya, hanya akan ada satu konsekuensi. Mereka berdua akan menyusulku dan membunuhku. Membunuh. Tan Yun, jangan khawatir tentang aku. Sekarang keduanya ragu-ragu untuk melarikan diri. Mereka berada dalam situasi yang sama denganku, dan mereka tidak berani mundur tanpa perlawanan. Karena mereka tahu bahwa selama mereka mundur, paling banyak satu orang dapat melarikan diri, dan orang lain akan dibunuh olehku. Sementara Suanyuan Rou mentransmisikan suara, Jenderal Hu Xiao mengeluarkan darahnya dan berteriak dengan lemah, Suanyuan Rou, kita berdua berhenti menyerang, bagaimana dengan hari lain? Saya setuju. Tubuh tua Long Xiaolin bergetar, matanya dipenuhi dengan Suanyuan Rou, sangat ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Suanyuan Rou, yang terluka lebih awal dari dirinya, akan menjadi semakin berani dalam menghadapi pengepungan mereka berdua. Bertarung di hari lain. Suanyuan Rou mencibir sambil menyerang mereka berdua, mungkinkah aku membiarkanmu pergi, dan menunggumu memimpin kaisar yang lebih kuat untuk datang dan mengepungku? Sudah kubilang, aku Suanyuan Rou tidak akan pernah setuju. Pada saat ini, Suanyuan Rou tahu betul di dalam hatinya bahwa begitu mereka membiarkan mereka pergi, mereka pasti akan mengumpulkan kaisar yang lebih kuat dan kembali. Bahkan jika hanya satu orang yang bisa dibunuh hari ini adalah garis bawah terendah Suanyuan Rou untuk dirinya sendiri. Suanyuan Rou tidak tahu bahwa alam bawah sadarnya sendiri, yang secara inheren tidak berarti hidup dan mati, adalah sifat pantang menyerah dari ras roh. Mendengar ini, mata berlumpur Long Xiaolin memancarkan sentuhan licik, dan dia berkata dengan marah pada Suanyuan Rou, sialan, aku, Long Xiaolin, bertarung denganmu hari ini. Bahkan jika kamu mati, aku akan menarikmu kembali. Begitu kata-kata itu jatuh, Long Xiaolin mengeluarkan ratapan yang tragis. Segera, fitur wajahnya dipelintir, 7 lubangnya berdarah, dan api hitam berkabut membakar kepalanya. Murid Suanyuan Rou menyusut. Dia tidak menyangka bahwa Long Xiaolin akan membakar jiwa kaisar, yang jelas akan melawannya sampai mati. Oke, kalau begitu kita tidak akan berhenti mati. Saat Suanyuan Rou berbicara, dia mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, ketekunan muncul di mata safirnya, dan dia berkata dengan tegas di dalam hatinya, pengorbanan Dewa Ras Roh. Pengorbanan spiritual adalah teknik dalam ingatan Suanyuan Rou. Meskipun dia tidak tahu mengapa teknik ini ada dalam ingatannya, dia tahu bahwa pengorbanan spiritual adalah untuk menghancurkan janin kaisar di kolam spiritualnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah teknik tabu ini digunakan, dunia akan mundur. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Karena dia tahu bahwa setelah kekuatan Long Xiaolin melonjak, dia bisa bunuh diri. Ah! Suanyuan Rou membuka bibirnya, dan suara menyakitkan keluar dari mulutnya, dan darah merah mengalir keluar dari pupil safirnya. Segera setelah itu, dari 11 janin kaisar di kolam spiritualnya, 6 dari mereka terbang keluar dari kolam spiritual dan muncul di atas kepalanya. Setiap janin kaisar yang berkabut terlihat persis seperti dia. Kemudian, pada saat 6 janin kaisar menghilang secepat penggurunan, aura tirani terpancar dari tubuh berlumuran darah. Sangat kuat, Long Xiaolin diam-diam ketakutan, menghadap Marsekal Hu Xiao, mendesak, cepat dan bakar jiwa kaisar, kita akan membunuhnya bersama, jika tidak, kita semua akan mati. Marsekal Hu Xiao mengguncang hatinya, mengertakkan gigi dan berkata, oke. Segera, Grand Marshal Hu Xiao juga membakar jiwa kaisar, dan tiba-tiba, napasnya naik dengan mantap. Pada saat ini, dalam benak Jenderal Hu Xiao, tangisan Long Xiaolin terdengar lagi, kamu menyerang pintu depannya, aku berjalan di belakangnya dan menyerang bersama. Ini pertarungan terakhir kita. Kita hanya bisa menang tapi tidak boleh kalah. Aku hitung sampai 3 dan kita akan menyerang bersama. Oke, setelah kehilangan transmisi suara Jenderal Marsekal Hu Xiao, yang kehilangan tangan kirinya, dia mengepalkan tangan kanannya seorang diri dan siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. 1, 2, 3, menyerang.
Setelah transmisi Long Xiaolin, Jenderal Hu Xiao meraung dan membawa ribuan kaki gedung pencakar langit untuk membunuh Suan Yuanrou. Membunuh. Suan Yuanrou tidak berani mengabaikan, memegang pedang es mendalam langit berwarna darah, menghancurkan kekosongan, dan menuju Jenderal Hu Xiao. Dang dang dang. Di tengah percikan api, dua pendekar pedang dan pendekar pedang yang kuat menabrak satu sama lain, mengirimkan ratusan serangan sambil bernafas. Pada saat ini, Jenderal Hu Xiao melihat bahwa Long Xiaolin belum melancarkan serangan, jadi dia berkata dengan cemas, Tuan Kota Naga, ayo cepat, kalau tidak, aku tidak tahan sendiri. Setelah itu, tidak ada yang menjawab. Grand Marshal Hu Xiao melihat ke belakang, tetapi melihat Long Xiaolin yang membakar jiwa kaisar, tanpa diduga, dia telah melarikan diri 1.000.000 kaki jauhnya. Long Xiaolin, hariku, pamanmu. Dasar binatang. Grand Marshal Hu Xiao meraung dengan suara serak, Jenderal Marsekal mengikuti perintah dari wakil penguasa kota untuk membantumu menghancurkan musuh. Bagaimana kamu bisa begitu hina? Menipu aku. Jenderal Hu Xiao gemetar karena marah, dahinya sesak, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Xiaolin berada pada titik kritis dan mempermalukan dirinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Bukankah ini meminta dirimu untuk mati? Kemarahan berubah menjadi kemarahan, tetapi dia tidak berani terganggu lagi, hanya menunggu untuk melawan Suan Yuanrou dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi terjerat oleh Suan Yuanrou dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Masih ada sinar kehidupan di pertempuran terakhir. Jika Anda berbalik dan melarikan diri, meninggalkan Suan Yuanrou dengan punggung Anda saat ini, Anda tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dia dan Suan Yuanrou bertarung dengan sengit, dan berkata dengan keras, Tuan Kota Suan Yuan, mari kita gencatan senjata. Aku akan kembali ke kota meteorit dan melapor ke wakil penguasa kota Ming untuk membiarkan dia membunuh Long Xiaolin. Dihadapkan dengan proposal itu, Suan Yuanrou tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar ingin menyerang Jenderal Marsekal Hu Xiao, kemudian menangkapnya hidup-hidup, dan membiarkannya mengekspos Long Xiaolin di depan Meteor City, penguasa kota, dan wakil penguasa kota. Pada saat itu, Long Xiaolin pasti akan mati. Tapi dia tidak bisa melakukan ini. Karena dia tahu bahwa menghadapi Jenderal Hu Xiao, dia tidak berani menyisihkan energi apapun, jika tidak, dia mungkin akan dibunuh oleh lawan. Diam-diam di sini, Suan Yuanrou dengan tegas berkata, dia baru saja melarikan diri, sehingga aku bisa membunuhmu. Dengan mengatakan itu, Suan Yuanrou dan Jenderal Marsekal Hu Xiao bertarung dengan sengit lagi. Pada saat ini, Long Xiaolin, yang telah melarikan diri jauh, mengepalkan tinjunya, wajah meminta maaf, dan meneteskan air mata berlumpur, Saudara Hu Xiao, saya tidak dapat membantu Anda. Aku tidak bisa mati, aku akan pergi ke kota meteorit dan memberitahumu wakil penguasa kota tentang kematian anakku. Wakil penguasa kotamu adalah ayah baptis putraku, dia pasti akan membalaskan dendam putraku. Setelah itu, Long Xiaolin menghilang ke langit dengan sangat cepat sehingga Tan Yun dan yang lainnya di bawah tidak dapat mengejar. Selain itu, bahkan jika mereka dapat mengejar, Tan Yun dan yang lainnya tidak dapat mengejar mereka. Mengejar mereka berarti mati. Mendengar permintaan maaf Long Xiaolin, Jenderal Hu Xiao, yang bertarung dengan Suan Yuanrou, sangat marah sehingga dia memuntahkan darah. Long Xiaolin, aku akan pergi ke ibumu. Kamu tidak bisa mati, bukankah aku ingin mati? Setelah dimarahi, Jenderal Hu Xiao menghadapi Suan Yuanrou dengan senyum menyeringai, pelacur kecil, ayolah. Jenderal Marsekal ini tidak percaya kamu tidak bisa membunuhmu. 2 jam kemudian, salju turun dan semakin berat, dan Grand Marshal Suan Yuan Gentle Hu Xiao masih bertarung dengan sengit di malam hari, dan dia secara bertahap menang. Setelah 4 jam, malam memudar, Chen Xi, Suan Yuanrou dan Jenderal Hu Xiao telah memindahkan medan perang ke langit di atas Gunung Suci Suan Yuan. Membunuh. Suan Yuanrou membalik-balik di udara, setelah menghindari pedang Jenderal Hu Xiao, menendang dagunya. Ledakan. Mulut Marshal Hu Xiao penuh dengan gigi yang rontok, dan tubuhnya ditendang ke udara. Pada saat ini, nyala api jiwa kaisar yang dia bakar menjadi semakin ilusi, seolah padam kapan saja. Setelah keluar, dia akan jatuh koma saat itu. Pergi ke neraka. Setelah malam pertempuran sengit, kekuatan Suan Yuanrou yang telah dia tingkatkan dengan melenyapkan 6 janin kaisar akan segera menghilang.
Ketika dia memegang pedang dan menusuk ke arah Jenderal Huxiao dengan kekuatan yang berani, Tan Yun, yang menyaksikan pertempuran melalui kesadaran abadi, tampaknya telah melihat pemandangan yang menakutkan dan mengeluarkan raungan ketakutan. Rower, lari. Dengan raungan, Tan Yun mematahkan tenggorokannya. Berdengung. Di tengah kehampaan yang bergetar, Tan Yun sering menggunakan langkah suci Hongmeng, melayang ke langit, bergegas keluar dari formasi pertahanan yang hebat, dan bergegas menuju Suanyuan Rou. Alasan mengapa Tan Yun sangat cemas adalah karena dia melihat dengan tajam bahwa tulang di antara alis Jenderal Huxiao sedikit menonjol. Tan Yun tahu bahwa ini adalah tanda bahwa Marsekal Huxiao meniup 12 janin kaisar di kolam spiritual. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa kekuatan kerajaan tingkat 12, kekuatan janin kaisar, harus sebanding dengan pukulan penuh kekuatan tingkat pertama kaisar. Dengan kekuatan Suanyuan Rou saat ini, dia akan dihancurkan sampai mati. Dan yang lebih penting, begitu Grand Marshal Huxiao menyalakan janin kaisar akan menjadi sangat kuat, bahkan jika Suanyuan Rou membunuhnya, itu tidak akan bisa menghancurkan janin kaisar. Mengikuti kepanikan dan raungan cemas Tan Yun, Shen Subing, Tuo Bai Yingying, dan Fang Ziqing juga menemukan perubahan pada Jenderal Huxiao, dan ketiga wanita itu juga sangat cemas. Yang lain cukup bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Karena berdasarkan pengalaman mereka, bahkan jika mereka menemukan perubahan di kepala dan tengkorak Jenderal Huxiao, mereka tidak akan tahu bahwa itu adalah tanda sebelum janin kaisar meledak. Pada saat ini, di langit, karena cedera parah Suanyuan Rou, dia tidak memperhatikan perubahan tengkorak dan alis Jenderal Huxiao. Juga bahkan jika dia tidak tahu bahwa pihak lain akan meledakkan dirinya sendiri, karena dia belum membuka ingatan tentang kehidupan terakhir jauh di dalam pikirannya. Tentu saja, jika ingatannya pulih, dia akan menyadarinya tanpa pengingat Tan Yun. Tidak diragukan lagi, Suanyuan Rou sangat mempercayai Tan Yun. Ketika dia mendengar Tan Yun membiarkannya melarikan diri, dia menukik ke bawah dengan genting, melarikan diri ke arah Tan Yun, dan berteriak dengan cemas, "Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Kamu segera pulang." Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Jenderal Huxiao sepertinya menghabiskan seluruh kekuatannya, dan berkata sambil tersenyum lebar, "Suanyuan Rou, kamu tidak bisa melarikan diri. Jenderal Marsekal, bahkan jika kamu mati, aku akan menarikmu kembali. Dan Tan Yun, kamu adalah pelakunya. Jika kamu tidak merebut kota yang ditinggalkan, Lao Su tidak akan dikirim oleh wakil penguasa kota untuk berurusan denganmu. Tidak apa-apa sekarang, aku akan mati, dan aku akan membawamu, hahaha, hahaha." Tawa Marsekal Huxiao yang menyeringai tiba-tiba berhenti. Kemudian, matanya pecah dan telinga dan hidungnya berdarah, seluruh kepalanya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, kepalanya membengkak 3 kali. Ledakan, ledakan. Detik berikutnya, darah dan tulang memercik kemana-mana, dan tengkorak Marsekal Huxiao meledak. Tiba-tiba, langit runtuh, dan badai energi yang sangat dahsyat, seperti bola cahaya hitam, melonjak dan menelan langit. Badai energi menyapu Suanyuan Rou, yang menyelam ke arah Tan Yun dan melarikan diri, dengan kekosongan yang hancur. "Tan Yun, kamu hampir mati ketika kamu menyelamatkanku di luar kota yang ditinggalkan. Kali ini, jangan selamatkan aku." Darah dan air mata di mata lembut Suanyuan bercampur, dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih, nada suaranya sangat tegas, "Kamu tidak tahan sama sekali, kamu berlari ke formasi perlindungan kota, jangan selamatkan aku." Petik 2. Tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Lagi pula aku akan menyelamatkanmu." Darah dan air mata Suanyuan Rou yang tergerak terus menetes, dan kemudian dia membuat gerakan yang membuat Tan Yun, Suanyuan Haokong, Suanyuan Linger, dan bahkan Shen Subing panik. Namun, Suanyuan Rou tiba-tiba melakukan tendangan voli dan berhenti berlari untuk hidupnya. "Rower, apa yang kamu lakukan? Lari, aku akan membawamu." Tan Yun berteriak cemas. Suanyuan Rou dengan cemas menangis, "Saya dapat melihat bahwa Marsekal Huxiao meledakkan janin kaisar. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari kerajaan kaisar ke-12. Dikabarkan bahwa pembangkit tenaga listrik seperti itu bisa sekuat kaisar. Pukulan penuh dari yang pertama memesan kekuatan dari Kaisar Realem. Wow, aku tahu kamu sangat kuat secara fisik, tapi bisakah kamu lebih kuat dari Taois tingkat tinggi? Kamu tidak tahu sama sekali, kekuatan penghancur dirinya dapat menghancurkan artefak Tao tingkat tinggi. Kamu akan mati jika kamu keluar,
jadi aku sama sekali tidak setuju bahwa kamu mati untuk menyelamatkanku. Apakah Tan Yun tahu kekuatan penghancuran diri? Tidak, tentu saja dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan tubuh Tuan Guntur, akan sulit untuk diselamatkan, tetapi dia benar-benar tidak bisa hanya melihat Xuan Yuan Rou mati. Rower, turun. Tan Yun meraung ke langit. Tidak, Xuan Yuan Rou menoleh dan melirik badai energi yang menyapu ke arahnya. Segera, matanya tegas, dan nadanya yang tercekat mengungkapkan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi, idiot, berhenti. Pikirkan 7 istrimu, apakah kamu ingin menyelamatkanku dan membiarkan mereka tetap hidup? Jika kamu tidak berhenti, aku akan bergegas ke badai energi dan mati untuk kamu lihat. Jangan meragukan kata-kataku. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba dikosongkan, hatinya dipelintir seperti pisau, dan untuk pertama kalinya di depan semua orang, mengguncang bahunya dan menangis. Air mata jatuh dari wajah tampan Tan Yun. Dia mengangkat kepalanya dan mendesis, Xuan Yuan Rou, aku berutang padamu apa yang pernah dilakukan Tan Yun padamu. Aku benar-benar tidak bisa melihatmu mati. Tidak, kamu tidak berutang apapun padaku. Xuan Yuan Rou bergumam dengan darah dan air mata, dan dia tidak bisa menangis, sebaliknya, saya berhutang terlalu banyak kepada Anda. Anda telah membayar begitu banyak untuk Xuan Yuan Xiancheng, tetapi sebagai penguasa kota, saya tidak dapat membalas Anda. Tan Yun, kamu kembali, jika tidak, aku akan benar-benar mati untuk kamu lihat. Di bawah formasi parit besar, di puncak Gunung Suci Xuan Yuan, wajah tua Xuan Yuan Haokong vertikal dan horizontal, Yuner, kembalilah. Saudara Tan Xian, kembalilah padaku. Xuan Yuan Changfeng berteriak, apakah kamu ingin adikku mati? 7 istri Tan Yun, termasuk Shen Subing, Xianer, Tang Mengbao, dan Tang Xinying, serta Feng Qingcheng, Murong Xixi, dan Sue Zian menutup mulut mereka dan tidak bisa mengeluarkan suara. Tuoba Yingying menangis, dan ketika dia akan berbicara, Fang Ziqing menangis dengan bunga pir di wajahnya, saudaraku, kamu akan segera kembali. Apakah kamu melupakan kebencianmu? Kamu tidak bisa mati. Pada saat ini, Shen Subing, yang tidak berbicara, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menusukkan kukunya ke telapak tangannya, suamiku, kembalilah. Aku tahu, jika kamu naik sekarang, kamu benar-benar akan mati sia-sia. Kami masih memiliki terlalu banyak kebencian untuk membayar. Anda akhirnya sampai ke dunia peri, apakah Anda ingin menyerah? Pada saat ini, Xuan Yuan Rou di langit menangis dan berkata, idiot, keluar dari sini. Wow, Tan Yun mengaburkan pandangannya dengan air mata. Pada saat ini, dia merasa tidak berdaya seperti sebelumnya. Oke, aku pergi, aku pergi. Tan Yun menangis dan menoleh. Ketika dia menukik ke bawah, wajah Xuan Yuan Rou yang menakjubkan menunjukkan senyum tulus, dan harapan yang dalam terungkap di matanya yang berdarah. Bodoh, aku takut aku akan mati, bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan serius? Kamu berkata, bodoh, kamu harus tahu perasaanku padamu, apakah kamu mencintaiku? Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Xuan Yuan Rou, dan tiba-tiba berkata dengan keras, Tuan Rower, aku mencintaimu sebelumnya, cinta sekarang, cinta selamanya. Denganmu, aku mati tanpa penyesalan. Xuan Yuan Rou Qingcheng tersenyum, jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan menikahimu. Begitu suara itu jatuh, Xuan Yuan Rou menekan telapak tangan kanannya ke arah ruang bawah, dan tiba-tiba, kekuatan tirani melanda Tan Yun, dan mendorong Tan Yun ke arah barisan penjaga kota dengan kecepatan yang sangat cepat.